Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berkat Rivaldo Harefa, NIM 5253151035, program studi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer kelas C. Pada saat ini, ikuti saya untuk membawakan program C++ dengan judul Manajemen Data Mahasiswa. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Algoritma dan Dasar Pemrograman sebagai dosen pengampu Ibu Rosma Siregar Eskom Mkom. Dan langsung saja, mari kita bahas. Baik, yang pertama-tama kita akan bahas yaitu bagian header program. Bagian ini adalah header file yang digunakan dalam program. Di sini terdiri dari ISRIM untuk input output, bagaimana untuk mengatur tampilan kolom, string untuk mengolah teks, string untuk membaca dan menulis file, lalu algoritma untuk fungsi pengurutan, dan terakhir limit untuk membersihkan buffer input. Lalu di sini saya mendefinisikan struktur mahasiswa, berisi NIM, nama, jurusan, dan IPK. Lalu variabel DB digunakan sebagai array penyimpanan data mahasiswa dengan kapasitas maksimal 100 data. Lalu jumlah digunakan untuk menghitung total data yang sudah ada nantinya. Selanjutnya sekarang membahas fungsi-fungsi CRUD. Program ini terdiri dari beberapa fungsi utama, yaitu tambah data untuk menambahkan data baru. Di sini pengguna diminta mengisi NIM, nama, jurusan, dan IPK, dan disimpan ke array dan jumlah mahasiswa bertambah 1. Lalu tampilkan semua untuk menampilkan seluruh data mahasiswa dalam bentuk tabel dengan kolom NIM, nama, jurusan, dan IPK. Lalu ubah data, mencari data berdasarkan NIM, lalu perbarui nama, jurusan, dan IPK. Lalu kembali lanjut ke hapus data, yaitu menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM dengan cara mengisi array. Lalu cari data itu mahasiswa berdasarkan NIM atau nama. Lalu terakhir ada nanti urutkan data untuk mengurutkan data berdasarkan nama, AZ atau IPK tertinggi. Lalu bagian dari file handling, program ini juga menyimpan dan memuat data dari file text ke simpan ke file, akan menulis memuat data ke file mahasiswa txt dalam format NIM, nama, jurusan, IPK. Sedangkan muat dari file membaca kembali isi file tersebut saat program dijalankan. Jadi data sebelumnya tidak akan hilang. Lanjut masuk ke bagian utama dan pengembangan. Di dalam fungsi main, program akan memanggil muat dari file terlebih dahulu. Setelah itu muncul menu utama. Setelah itu yang berisi pilihan dari 1 sampai 8 untuk setiap fitur-fiturnya, dan 0 untuk keluar dari program. Baik, kita akan masuk pada tampilan menu, di mana fungsi ini menampilkan menu utama program yang berisi fitur-fitur utama seperti CRUD, perhitungan, IPK, pencarian, pengurutan, dan penanganan file. Lalu seterusnya kita akan masuk pada fungsi tambah data, di mana fungsi tambah data digunakan untuk menambahkan mahasiswa baru. Program akan meminta NIM, nama, jurusan, dan IPK, lalu menyimpannya ke dalam array B. Lalu kita akan masuk pada tampilkan semua data, di mana fungsi ini menampilkan seluruh data mahasiswa dalam bentuk tabel rapi menggunakan set W. Setelah itu kita akan masuk pada ubah data, di mana fungsi ubah data ini digunakan untuk memperbarui data mahasiswa berdasarkan NIM. Setelah ubah data, masuk pada fungsi hapus data, di mana fungsi ini digunakan untuk menghapus dan data mahasiswa berdasarkan NIM yang dimasukkan sebelumnya. Lalu fungsi pencarian. Fungsi pencarian ini memungkinkan pengguna dapat mencari mahasiswa berdasarkan NIM atau nama yang sudah tadi ditambahkan. Setelah itu
fungsi urutkan data, di mana fungsi ini menggunakan lambda function untuk mengurutkan data berdasarkan nama IPK atau IPK yang tertinggi. Dan bisa juga dari A sampai Z atau dari IPK tertinggi tadi yang dikasih data yang ditambahkan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada simpan ke file, di mana program ini bisa menyimpan data mahasiswa ke file mahasiswa txt dan otomatis memuat kembali datanya saat dijalankan ulang. Jadi data itu tidak akan hilang lagi. Setelah itu kita masuk pada pencarian, fungsi pencariannya, di mana di sini terletak cari indeks by name. Fungsi ini digunakan untuk mencari posisi indeks mahasiswa berdasarkan NIM yang sudah tambahkan tadi. Lalu kita masuk pada fungsi hitung rata-rata IPK, di mana fungsi ini menghitung nilai rata-rata IPK seluruh mahasiswa tersimpan yang tersimpan di database. Mari kita coba run. Tunggu beberapa saat. Maka muncul manajemen data mahasiswa. Di situ terdiri dari fitur 1 sampai 8 dan terakhir 0 keluar. Jadi di sini kita coba nomor 1. Tambah data mahasiswa. Tekan nomor 1, enter, masukkan NIM. Masukkan nama mahasiswa yang akan ditambahkan. Jurusannya. Dan IPK-nya. Maka setelah itu di enter. Maka terdapat data berhasil ditambahkan. Setelah itu jika melanjutkan dengan nomor yang lain, kita tinggal tekan enter saja. Lalu ketik nomor yang ingin kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada nomor 2. Tampilkan semua data. Langsung saja maka muncul di sini dalam berbentuk rapi, di antaranya NIM, nama, jurusan serta IPK yang sudah kita tambahkan tadi. Kita lanjutkan pada nomor 3, ubah data mahasiswa. Untuk kita update lagi data mahasiswa tersebut, kita tekan 3. Masukkan NIM mahasiswa yang diubah. Kita masukkan NIM tadi. Masukkan nama baru. Coba kita masukkan nama yang lain. Masukkan jurusan baru. Masukkan IP terbaru. Maka data berhasil diperbarui. Tekan enter untuk lanjut. Kita akan masuk pada hapus data mahasiswa. Tekan 4, lalu enter. Masukkan NIM mahasiswa yang dihapus. Kita coba kembali. Maka data berhasil dihapus. Lalu tekan enter untuk lanjut. Sebelumnya kita coba tambahkan kembali lagi data mahasiswanya. Nomor 1, masukkannya kembali. Namanya kembali. Masukkan jurusannya. Lalu masukkan IPK-nya lagi. Data berhasil ditambahkan, tekan enter untuk lanjut. Maka kita masuk pada nomor 5, hitung rata-rata IPK. Tekan nomor 5, enter.
Lalu rata-rata IPK-nya itu 3,88, 3,90. Lalu tekan enter untuk lanjut. Coba kita tambahkan satu lagi data mahasiswa. Kita tekan nomor 1, enter, masukkan NIM, nama baru, jurusan yang baru, IPK-nya, data berhasil ditambahkan. Maka setelah itu kita akan kembali hitung rata-rata nilai IPK tersebut di antara dua siswa tersebut. Kita pilih nomor 5. Maka di antara itu adalah rata-rata IPK yang dua siswa itu 3,45. Seterusnya kita akan cari data mahasiswa kita. Kita nomor 6, masukkan NIM atau nama yang dicari. Kita coba kita cari nama berdasarkan NIM tadi. Siapa yang tertera yaitu sesuai NIM tadi, maka nama tersebut adalah yang sudah kita isi tadi. Lalu kita akan lanjutkan kepada urutan data mahasiswa. Itu nomor 7. Tekan 7, enter. Urutkan berdasarkan tadi 1 nama A sampai Z, 2 IPK yang tertinggi. Maka coba kita pilih yang dari nomor 1. Maka data berhasil diurutkan berdasarkan nama. Setelah itu yang terakhir yaitu simpan data ke file txt. Kita enter, lalu 8. Maka data berhasil disimpan ke mahasiswa txt. Lalu kita akan keluar setelah kita tambahkan, setelah kita tampilkan, ubah, hapus, hitung rata-rata, cari data, urutkan data. Setelah kita simpan, maka kita akan mengakhirinya, maka kita akan keluar dari program tersebut. Maka tekan enter, tekan enter, maka data berhasil disimpan ke mahasiswa txt. Data disimpan dan kita akan keluar dari program. Jadi jika kita tekan enter, maka tidak bisa lagi menampilkan tadi fitur manajemen data mahasiswa. Jadi secara keseluruhan program ini adalah contoh aplikasi sederhana dengan penyimpanan file di C++. Dari program ini kita belajar tentang struktur data, manipulasi array, penggunaan fungsi dan file link. Semoga penjelasan ini membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian hasil dari tugas saya di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Saya akhiri dengan sebuah pantun burung irian cendrawasih. Sekian dan terima kasih.